Selanjutnya, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Di sini tujuan pembelajaran dari materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia adalah peserta didik mampu mendeskripsikan materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia secara berkelompok maupun secara individu. Nah, di sini Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang juga sangat besar. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia itu, dan di mana saja sih potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Kita simak materi selanjutnya. Sedikit menjabarkan saja, di sini ada pengetahuan sedikit tentang Indonesia. Luas wilayah Indonesia hanya 1,35% dari luas dunia. Nah, walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung, 16% dari total reptilia di dunia, 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan betina di dunia. Nah, di sini langsung saja ke materi yang pertama tentang potensi sumber daya alam yang berupa hutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Nah, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu menurut Kemendikbud 2011. Dan Indonesia juga menyimpan kekayaan yang berupa flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Adalah salah satunya burung maleo yang berada di Pulau Sulawesi. Materi selanjutnya tentang hutan, yaitu mengenai hasil yang berada di hutan. Hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan atau menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing meranti agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu rosa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, hutan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi contohnya saja adalah hutan jati. Nah, di sini hutan juga memiliki beberapa manfaat atau fungsi. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengairkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Kita langsung saja ke materi
sumber daya alam berupa tambang. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Nah, beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Persebaran hasil tambang itu ada minyak bumi dan gas. Di sini minyak bumi dan gas merupakan salah satu hasil pertambangan di Indonesia. Nah, di sini minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya saja bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Tahukah kalian, produksi minyak bumi di Indonesia adalah di Majalengka, Jawa Barat. Nah, pengoboran dilakukan oleh orang Belanda yang bernama Cerering tahun 1871. Nah, pengoboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang dilakukan. Nah, ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia yang pertama Sumatera di daerah Perula dan Loksemawe atau Nanggure Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai atau Riau, Pelaju Sungai Gerong dan Muara Enim atau Sumatera Selatan. Yang kedua ada Pulau Jawa, Jati, Parang, Majalengka atau Jawa Barat, Wonokromo, Delta Jawa Timur, Cepu, Cilacap dan atau Jawa Tengah. Yang ketiga Pulau Kalimantan, ada Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam atau Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung dan Amuntai atau Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah Pulau Maluku di daerah Pulau Seram dan Tenggara. Dan yang kelima adalah Pulau Papua. Daerah penghasil minyak buminya ada di Lamono, Sorong, dan Babon. Yang selanjutnya ada batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang sudah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi batu bara. Nah, batu bara biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Nah, energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri, batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji, besi, dan baja, industri kimia, dan masih banyak lagi. Nah, cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Nah, batu bara itu dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Nah, di kedua pulau tersebut sangat besar. Nah, tambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur atau lembah Sungai Berau dan Samarinda. Nah, sedangkan di Sumatera Barat ada di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan ada Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang selanjutnya ada bauksit. Nah, bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri, keramik, logam, kimia, dan metalurgi.
Nah, Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu daerah Pulau Bintan dan Kalimantan Barat atau di Singkawang. Yang selanjutnya ada pasir besi. Nah, pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi atau industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, pegunungan Fairbanks atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya adalah emas. Umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan Tata Tekmira SDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu ada di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama ada perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh gambar potensi laut di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang berlindung, muara sungai, atau laguna. Ini merupakan gambar hutan bakau yang berada di Indonesia atau bisa dikenal dengan hutan mangrove. Yang selanjutnya adalah terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk kerang. Sebagian negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, luas terumbu karang setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh gambar terumbu karang di Indonesia. Selanjutnya kita ke materi yang baru, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa atau menurut World Population Datasheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, pada tabel berikut ini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina berjumlah 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 320 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai
256 juta jiwa. Nah, berikut ini merupakan tabel dari data-data tersebut. Yang selanjutnya adalah persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya saja di Papua kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Nah, pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali-kali lipat dari Pulau Jawa jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran ini atau kematian kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Nah, sedangkan migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, yang menguranginya disebut migrasi keluar. Yang selanjutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Nah, keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiaminya, berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter sendiri atau karakter yang khas. Nah, selanjutnya adalah rumah adat. Selain adanya rumah adat, di sini juga ada pakaian adat, lalu tarian daerah, kemudian sudah itu merupakan biasanya dari tarian daerah, rumah daerah, pakaian daerah itu pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan memiliki keunggulannya masing-masing. Selanjutnya adalah materi yang berjudul Kondisi Alam Indonesia. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari kondisi alam Indonesia ialah 1. Mampu menjelaskan akibat dari tumbukan lempeng. 2. Memberikan contoh bentuk-bentuk muka bumi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kondisi iklim negara Indonesia. Nah, selanjutnya kemudian keadaan alam Indonesia dikelompokkan menjadi keadaan fisik wilayah, kemudian keadaan flora dan fauna. Nah, di sini langsung ke materi keadaan fisik wilayah. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui keadaan fisik wilayah. Nah, keadaan fisik dapat dikenali dari yang pertama kondisi geologi, yang kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga adalah iklim. Kondisi geologi Indonesia, bumi terdiri atas lempengan
yang bergerak terhadap satu dan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, di sini tumbukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan dan gunung api di sepanjang Sumatera, Jawa, Nusa, dan Nusa Tenggara. Nah, selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumpukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, gempa dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, apa itu gempa tektonik? Nah, di sini gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik, gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Kemudian, gempa bumi dapat menimbulkan bencana lain, yaitu tsunami. Nah, goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung berapi. Nah, proses terjadinya gunung berapi itu, gunung api terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar. Nah, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi. Nah, di Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, jumlah seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi ada dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, dan gunung atau pegunungan. Nah, di sini letak geografi Indonesia. Perhatikanlah data pada berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas. Nah, dataran rendah cocok digunakan sebagai wilayah pertanian, peternakan, pemukiman, dan kegiatan industrial. Nah, di sini yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian 200 sampai 500 meter di atas. Daerah memiliki suhu udara sejuk dengan tanah yang subur sehingga cocok untuk daerah perkebunan. Nah, yang C adalah bukit. Nah, bukit itu sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki permukiman tanah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya ketinggian 200 sampai 500 meter di atas. Namun, ketinggian bukit lebih rendah dibandingkan gunung. Yang terakhir adalah gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Ketinggian gunung bisa mencapai ribuan meter mdpl. Nah, di sini yaitu setelah gunung karena pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan gunung yang saling berdekatan atau sering kali disebut juga dengan gugusan beberapa gunung. Bentuk muka bumi yang berbeda menyebabkan perbedaan satu iklim, dua kesuburan tanah, tata air, dan unsur-unsur lainnya.
distribusi iklim di Indonesia berada di wilayah tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis itu yang pertama adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan musim kemarau. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun. Nah, yang keempat adalah sinar matahari selalu ada di sepanjang tahun. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, mengakibatkan di Indonesia terjadi angin muson. Nah, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Nah, angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Angin muson dari Pasifik membawa banyak uap air sehingga terjadi musim hujan di Indonesia yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Nah, angin bergerak dari benua Australia. Karena benua Australia wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada bulan April sampai September. Nah, sudah di penghujung acara, sudah di penghujung akhir. Nah, dari materi IPS semester 1 kelas 7 yang telah saya bahas sedikit demi sedikit. Nah, apabila ada salah kata atau salah tindakan, saya mohon maaf. Apabila masih ada kekeliruan, karena saya juga masih sama-sama belajar. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.